Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan cerita film Squid Game. Di mana sekelompok orang yang mengalami kesulitan perekonomian di dunia, kemudian mengikuti sebuah permainan di tempat rahasia, mereka diiming-imingi hadiah uang, tapi dengan taruhan nyawa bagi yang kalah. Di mana pada episode 3 dan 4 ini, menceritakan permainan kedua dan ketiga, yang tak kalah seru dari permainan sebelumnya, dan pastinya semakin menegangkan dengan banyaknya korban. Diceritakan, setelah Ji-hoon dan temannya yang lain memutuskan untuk kembali lagi bermain, kini mereka pun berangkat dijemput sebuah mobil. Sementara itu, dari arah lain Junho ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil, di mana ia nekat masuk ke dalam arena permainan, agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Di sana ia pun menghajar seorang panitia, lalu mengambil dan memakai kostumnya, agar ia bisa menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Setibanya di sana, seperti biasanya para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar, namun hal yang berbeda, beberapa dari mereka sekarang datang dengan persiapan. Terlihat ada yang membawa barang-barang kecil, yang pasti bisa mereka gunakan untuk membantu melewati permainan. Di sini terlihat juga, dari 201 peserta sebelumnya yang pulang, kini ada 187 orang yang memutuskan untuk ikut kembali permainan itu. Sementara itu di lain sisi, terlihat Junho yang menyamar jadi panitia kebingungan, karena ia tidak tahu apa tugas panitia di sana, sehingga ia hanya mengikuti apa yang dilakukan panitia lain. Singkat cerita pada malam harinya, Sepyeok yang membawa pisau kecil pergi ke toilet, dan ia mencoba menyusup lewat ventilasi dibantu Miryong. Akhirnya di dalam ventilasi itu, Sepyeok melihat para panitia sedang membuat gulali dengan sangat banyak, namun ia tak tahu apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Keesokan harinya, para peserta pun bersiap kembali, dan mereka dikumpulkan untuk permainan kedua. Namun sebelum memulai permainan, di sana Sang-woo bertanya kepada Sepyeok, tentang apa yang ia lihat semalam. Dan ia pun berkata, bahwa permainan kali ini pasti permainan masa kecilnya, sedangkan Sepyeok yang dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Oleh sebab itu, Sepyeok pun mengatakan bahwa ia melihat para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang-woo pun langsung teringat akan permainan masa kecilnya, di mana gulali itu dikeringkan, lalu diberi pola yang berbeda, setelah itu mereka harus mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Oleh karena itu, Sang-woo pun mengambil bentuk segitiga, yang merupakan bentuk paling mudah. Namun demikian, Sang-woo malah tidak memberitahu teman-temannya tentang hal itu, sehingga mereka memilih bentuk yang sulit. Terlihat Gi-hoon malah mengambil bentuk payung, kemudian kakek Ilnam juga mengambil bentuk bintang. Sementara itu, peserta hanya memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan, dan peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka seperti biasa mereka akan langsung dieliminasi dan ditembak. Sontak hal itu pun membuat para peserta ketakutan, sehingga mereka semua berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Sementara itu di lain sisi, terlihat Miryong yang membawa korek api, ia menggunakan korek itu untuk memanaskan jarum, agar gulali bisa lebih mudah untuk dilelehkan. Singkat cerita, peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil, sementara peserta yang mengambil bentuk yang sulit, mereka semakin dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Sementara itu, kini Junho mulai dicurigai oleh panitia lain, karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya. Di menit-menit terakhir di permainan, Gi-hoon mendapatkan ide cemerlang, di mana ia melihat bahwa gulali mereka memiliki pola, sehingga yang harus mereka lakukan adalah menjilati gulali itu, sampai bisa dipisahkan dari polanya. Sontak, para peserta lain yang melihat Gi-hoon pun langsung mengikutinya, dan tak disangka hal itu pun sangat membantu, sehingga mereka berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun di sana, nampak ada seorang peserta yang gagal, dan ia mencoba melawan seorang panitia. Oleh karena itu, panitia yang lain langsung menembak peserta yang tersisa, agar mereka juga tidak melawan. Di sana peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia tersebut, lalu memintanya untuk membuka topeng. Namun ketika panitia membuka topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan, di mana semua panitia juga telah memiliki perjanjian, yaitu dilarang menunjukkan identitas mereka, kecuali saat berada di dalam kamar dan sendirian. Tentu saja, semua itu dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari permainan tersebut. Singkat cerita, para peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan gulali, kini mereka diberikan makanan untuk masing-masing orang. Terlihat Doksu, Miryong, dan para anak buah mereka yang tidak puas dengan pembagian itu, mereka memilih untuk mengantri lagi, untuk mendapatkan makanan lagi. Namun ternyata, jumlah makanan itu sudah disesuaikan dengan jumlah peserta, sehingga karena ulah Doksu, beberapa peserta tidak mendapatkan bagian. Di sini peserta yang tidak mendapatkan bagian lantas mengamuk, dan mereka mencoba melawan Doksu, namun sayangnya, ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas.
Di sana semua peserta yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut, dan meminta panitia untuk melakukan sesuatu. Namun ternyata, panitia sama sekali tidak peduli, bahkan mereka malah menunjukkan uang hadiah, di mana setelah tereliminasinya seorang peserta, maka hadiah uangnya akan semakin bertambah. Melihat hal itu, Doksu dan para anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta lain, agar saingan mereka menjadi berkurang, dan hadiah semakin besar. Akhirnya saat ini, para peserta pun secara tak sengaja terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan anggotanya. Sementara itu di lain sisi, terlihat seorang peserta sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter, di mana ia dan panitia lain melakukan suatu kejahatan, yang ternyata tidak diketahui oleh sang penyelenggara permainan. Di mana para panitia itu melakukan jual beli organ, dari para peserta yang sudah mati, dan si dokter ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka, dengan imbalan ia akan diberikan bocoran tentang permainan selanjutnya. Sebelum permainan selanjutnya dimulai, pada malam harinya seperti biasanya lampu ruangan dimatikan, agar peserta bisa beristirahat. Namun ternyata dalam kegelapan itu, Doksu dan anak buahnya malah berniat untuk membunuh para peserta, sehingga di malam itu ruangan dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Dalam situasi itu, Gi-hun dan Ali langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam, namun ternyata mereka tak bisa menemukan si kakek di kasurnya, dan ternyata kakek Ilnam sudah menyelamatkan diri dengan naik ke tempat yang paling atas, dan di sana pun ia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh. Akhirnya tak lama kemudian, para panitia pun datang dan mengamankan situasi, di mana ruangan itu kini terlihat sangat berantakan, disertai mayat yang berserakan. Singkat cerita keesokan harinya, peserta pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya, di mana kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Sementara si dokter yang sudah mengetahui bocoran permainan, ia sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai tim, karena permainan selanjutnya adalah tarik tambang. Sementara di lain sisi, Gi-hun dan peserta lain yang tidak tahu memilih teman-teman terdekat mereka, bahkan tim Gi-hun dipenuhi oleh 3 wanita dan 1 kakek-kakek, sehingga tim Gi-hun pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Di sini tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasa, di mana mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah akan jatuh dan meninggal. Singkat cerita, tibalah saat Ji-hun akan melawan tim lain yang lebih kuat. Di sini mereka merasa putus asa, apalagi melihat anggota timnya. Namun sebelum permainan dimulai, di sana kakek Ilnam membagikan cara yang biasa ia pakai saat bermain tarik tambang, di mana yang mereka perlukan hanyalah kerja sama tim dan saling percaya. Pada awalnya cara yang diberikan itu berhasil, namun karena pihak lawan sangat kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. Hingga pada saat detik-detik terakhir, Sang Woo memimpin para anggota tim untuk melakukan trik berbahaya, di mana ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah, agar tim lawan terjatuh. Namun setelah itu, tiba-tiba tim mereka kelelahan, dan setelah itu, film pun bersambung. Inilah episode 3 dan 4 drama Squid Game. Untuk kalian yang penasaran kelanjutan episodenya, kalian bisa tunggu di video kami berikutnya.